Saudara, pembangunan ibu kota Nusantara kian mantap berjalan dengan penunjukan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, didampingi Doni Rahayu sebagai wakil. Meski demikian, kritik pembangunan IKN tetap mengemuka dengan digugatnya Undang-Undang IKN ke MK karena dinilai cacat formil. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Nusantara. Ibu Kota Nusantara telah resmi memiliki pemimpin. Adalah Bambang Susantono yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menakodai pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sementara Doni Rahayu mendampingi Bambang sebagai Wakil Kepala Otorita. Menurut Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN setingkat menteri dan diberi tugas untuk merespons pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Tantangan besar telah menanti Bambang Susantono dan Doni Rahayu. Ia menyebut perlu waktu lama untuk membangun Ibu Kota Nusantara yang memiliki konsep cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan. Untuk membangun kota yang inklusif, kota yang hijau, kota yang cerdas, dan kota yang berkelanjutan. Jadi kata-kata ini semua tentu terangkum dalam kesatuan di mana kota tersebut dibangun untuk semua kalangan. A city for all istilahnya, karena itu sifatnya inklusif. Dan untuk membangun kota dengan baik tentu memerlukan waktu 15-20 tahun biasanya sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city, gitu ya. Dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis, dan livable. Lalu siapakah sosok pemimpin Ibu Kota Nusantara? Bambang Susantono adalah seorang profesional yang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Di tahun 2007, Bambang Susantono menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Dari tahun 2010 hingga 2014, Bambang Susantono terpilih menjadi Wakil Menteri Perhubungan. Setali tiga uang, Doni Rahayu juga dari kalangan profesional. Ia menduduki posisi Managing Director Presiden Office Sinarmas Land yang pengalaman membangun kota mandiri, perumahan, kawasan komersial, industri, dan resor wisata. Doni Rahayu merupakan anggota Badan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung. Meski telah memiliki nakoda, rencana pembangunan Nusantara mendapat tantangan. Sejumlah tokoh menggugat Undang-Undang Nusantara ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pemohon, pembentukan Undang-Undang IKN cacat formil sehingga haruslah dibatalkan. Prosedur pembuatan undang-undang itu tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang proses pembuatan undang-undang. Apanya yang tidak sesuai, misalnya tertutup, tidak transparan. Jadi kita nggak tahu naskah akademiknya itu nggak ada. Yang kedua juga RUU-nya itu sendiri juga nggak ada, disembunyikan gitu. Tidak kita nggak bisa mengakses sama sekali, nggak bisa. Yang juga jadi sorotan dalam pembangunan IKN adalah soal munculnya konflik kepentingan dengan penunjukan Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam program Sapa Indonesia Malam 10 Maret, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Wandi Tuturong, menjawab kritik ini. Ya, kalau soal konflik kepentingan kan mengaturnya dengan tata kelola ya. Salah satunya adalah dengan Perpres Rencana Induk itu. Karena yang membangun nanti harus mengikuti rencana induk, master plan, tidak bisa keluar dari situ. Tetapi kita juga harus melihat yang disebut wakil kepala otorita ini kan ada pengalaman dia dalam pengelolaan BSD ya, Bumi Serpong Damai, salah satu kota satelit yang paling sukses. Mungkin yang paling sukses. Nah, aspek itunya dulu kita lihat. Jadi kita lihat secara utuh. Meski demikian, sejauh mana efektivitas tata kelola pembangunan dapat mencegah konflik kepentingan, dipertanyakan Bivitri Susanti, pengajar hukum tata negara STH Indonesia Jentera. Sehingga pertanyaannya iya dikontrol, tapi kan kontrolnya ini nggak ada salurannya juga nih, nggak ada DPRD ya.
Jadi kan kontrolnya harus dari luar ya, seperti melalui media massa seperti Kompas. Petisi penolakan tidak ditangkap ya. Demonstrasi. Pertanyaannya adalah itu akan efektif atau tidak? Karena semuanya adalah pendekatan yang sifatnya informal gitu, bukan DPRD misalnya. Namun seperti angin berlalu, pembangunan Ibu Kota Nusantara seolah tak terhalang kritik. Saat ini pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sedang mengeraskan jalan di sekitar lokasi titik nol Ibu Kota Nusantara. Jalan ini menjadi jalur logistik pembangunan Ibu Kota. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan berkemah di lokasi ini pada 13 hingga 15 Maret 2022. Sebelumnya, pemerintah menyatakan Ibu Kota Nusantara jadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris. Tim Liputan, Kompas TV.